Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Beranda Hikmah, pada kali ini kami akan menceritakan nasihat yang terukir indah pada tongkat Nabi Musa alaihi salam. Panjang tongkat Nabi Musa alaihi salam mencapai 10 hasta. Tongkat ini bercabang dua, dan tongkat ini merupakan salah satu bentuk mukjizat yang dianugerahkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihi salam. Tongkat Nabi Musa ini tersebut dalam Al-Quran. Awalnya tongkat hanya berfungsi sebagai tongkat pengembala biasa, yakni mengiring kambing. Tetapi berkat kuasa Allah, tongkat ini memiliki banyak fungsi yang membantu Nabi Musa alaihi salam dalam menghadapi kedurhakaan umatnya. Konon, tongkat Nabi Musa alaihi salam ini dapat menyala di kegelapan. Tentu saja hal ini sangat membantu Nabi Musa alaihi salam dalam menempuh perjalanan di malam hari. Adapun nasihat yang terukir pada tongkat Nabi Musa alaihi salam, yaitu mengajarkan kita tentang sikap bagi seorang pemimpin, kaum ulama dan orang kaya dan orang miskin. Berikut inilah nasihatnya. Yang pertama, kullu imamin la yu'dilu bi imamihi huwa wa fir'aunu sawa'un. Seorang pemimpin yang tidak adil dalam memimpin rakyatnya, maka ia sama saja dengan Fir'aun laknatillah, yaitu raja yang pernah memimpin separuh dunia dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Fir'aun bukanlah pemimpin yang adil, sehingga Allah melaknatnya dan mengabadikan jasadnya hingga sampai saat ini, agar dapat menjadi contoh bagi kita bagaimana akhir dari seorang pemimpin yang jahat dan sombong. Fir'aun yang dimaksudkan di sini adalah Fir'aun yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihi salam, yang bernama Walid bin Mas'ab bin Rayyan. Fir'aun bukanlah nama seseorang, akan tetapi merupakan gelar yang diberikan kepada raja-raja di Mesir. Pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam juga pernah ada seorang Fir'aun. Bahkan pada masa Nabi Yusuf alaihissalam juga ada seorang Fir'aun. Fir'aun yang tercatat namanya dalam Al-Quran adalah Fir'aun yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Gelar Fir'aun diberikan kepada mereka karena keangkuhan dan kesombongan mereka. Dalam kitab Tafsir Sawi Al-Jalalain, Imam Jalaluddin As-Sayuti menjelaskan bahawa Fir'aun mendakwakan dirinya sebagai Tuhan selama 400 tahun, dan pengikut setianya yang juga ikut tenggelam bersamanya dalam Laut Merah sebanyak 1.700.000 jiwa. Allah memang memberikan keistimewaan untuknya. Ia berbeda dengan manusia yang lain. Dalam setiap harinya, ia makan satu anak sapi sebagai sarapannya, dan ia membuang hajatnya dalam 40 hari sekali. Ada satu pelajaran yang dapat kita ambil dari Fir'aun, di mana ia tidak pernah tidur pagi alias tidur ba'da subuh, sehingga Allah memberikan bonus kepadanya berupa kesehatan. Ia tidak pernah mengalami flu, apalagi demam dalam hidupnya. Bayangkan betapa bejatnya Fir'aun hingga mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dan dengan kemampuan sihirnya, ia mengelabui rakyatnya selama 400 tahun. 400 tahun bukanlah waktu yang singkat. Ia membunuh siapa saja yang tidak mau ikut menyembah kepadanya, seperti halnya Maisarah, budaknya yang beriman kepada Allah dengan ajaran Nabi Musa alaihissalam, direbus hidup-hidup beserta anaknya. Bahkan istrinya sendiri, Asiyah, juga dibunuh karena beriman kepada Allah. Tidak terkecuali para penyihir kepercayaannya yang disalib setelah beriman kepada Allah, lantaran kalah bertanding sihir dengan mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Kisah ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 103 sampai 126. Jasad Fir'aun hingga saat ini disimpan di dalam piramida Mesir. Inilah contoh pemimpin zalim yang mendapatkan laknat dari Allah. Di akhir hayatnya, ia tenggelamkan ke dasar Laut Merah.
dan neraka terbuka lebar baginya. Begitu pula pemimpin-pemimpin yang zalim, tidak jauh halnya dengan Fir'aun, dan kemungkinan mendapatkan murka Allah pun terbuka lebar baginya. Berbicara masalah pemimpin, kita jangan hanya membayangkan presiden dan gubernur selaku kepala negara atau daerah. Kita juga merupakan pemimpin bagi diri kita sendiri. Sesuai kata Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Tiap-tiap kamu pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungjawaban atas rakyatnya. Di hari timbangan amal nanti, semua anggota tubuh kita akan bersaksi atas apa yang kita lakukan di dalam dunia. Karenanya, wahai para pemimpin, bila Anda ingin selamat, maka jadilah pemimpin yang baik dan adil, agar Anda terjauh dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasihat yang kedua, yang terukir indah pada tongkat Nabi Musa alaihi salam. Kullu alim la ya'malu bi'ilmihi huwa wa iblisu sawa'un. Tiap-tiap orang yang berilmu yang tidak beramal dengan ilmunya, dia dan iblis itu sama. Mengapa disamakan dengan iblis? Tahukah kita siapakah sosok iblis yang sesungguhnya? Syekh Ka'ab Al-Hajjar menjelaskan bahawa iblis yang dilaknat dahulu pernah menempati surga selama 400.000 tahun, hidup bersama malaikat selama 80.000 tahun, menjadi guru para malaikat selama 20.000 tahun, menjadi pemimpin malaikat Qarabiyun selama 30.000 tahun, memimpin malaikat Ruhaniyun selama 100.000 tahun, bertawaf mengelilingi aras selama 14.000 tahun. Kala itu, nama iblis tertulis pada setiap langit. Pada langit yang pertama, ia bernama Abid. Pada langit yang kedua, bernama Zahid. Pada langit ketiga, bernama Arif. Pada langit keempat, bernama Wali. Pada langit kelima, bernama Taqi. Pada langit keenam, bernama Khazin. Pada langit ketujuh, bernama Azazil. Sedangkan dalam Lauh Mahfuz bertuliskan Iblis. Iblis lebih alim dan lebih hebat daripada malaikat, namun pada akhirnya mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sombong dan menganggap dirinya lebih mulia dari Nabi Adam alaihi salam. Ia yang diciptakan dari api merasa lebih baik ketimbang Nabi Adam alaihi salam yang diciptakan dari tanah, sehingga dengan ini ia tidak mau mematuhi perintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Karena kecongkokan dan kesombongan inilah ia dilaknat sepanjang masa oleh Allah dan diusir dari surga dan menjadi musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang zaman. Kelak ia juga akan dijebloskan dalam neraka tanpa pernah mendapatkan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Lihatlah apa bedanya iblis dengan orang-orang yang berilmu namun tidak mengamalkan ilmunya. Tentu tidak ada bedanya dengan iblis. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam mereka dalam surah As-Saff ayat 2-3. Wahai orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahawa kamu akan mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Maka sudah sepantasnya orang yang alim itu berhati-hati agar tidak sampai berada pada barisan iblis disebabkan ilmu yang tidak diamalkan. Kalimat yang ketiga, kullu ghaniyyin lam yatasaddaq bimalihi huwa wa qaranu sawa'un. Setiap orang yang kaya yang tiada bersedekah dengan hartanya, dia dan Qarun itu sama. Ingatkah kita dengan kisah Qarun? Siapa yang tidak kenal dengan Qarun? Dia adalah miliarder yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Qarun adalah anak paman Nabi Musa alaihi salam sendiri. Nasab keduanya bertemu pada Qais, di mana Qarun bernama Qarun bin Yusar bin Qais bin Lawi bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim.
Dan Nabi Musa bernama Musa bin Imran bin Qais bin Lawi bin Yakub bin Ishak bin Ismail bin Ibrahim. Qarun tergolong dalam 70 umat Nabi Musa alaihi salam yang selamat dalam peristiwa pembelahan Laut Merah. Ia sangat benci dengan kenabian Nabi Musa alaihi salam dan kepimpinan Nabi Harun alaihi salam, sehingga jadilah Qarun sosok manusia yang angkuh dan sombong. Awal mula kekayaan Qarun dimulai dari penemuan sebagian harta simpanan Nabi Yusuf alaihi salam yang disimpan dalam tanah. Lambat laun, hartanya bertambah menjadi sangat banyak, sehingga ia membutuhkan 40 hewan peranakan kuda dengan keledai untuk mampu membawa kunci gudangnya. Pada mulanya kunci gudang Qarun terbuat dari besi, namun dikarenakan terlalu berat untuk dibawa, ia menggantikannya dengan kayu. Namun kayu pun belum menjadi solusi. Akhirnya ia menggantikannya dengan kunci yang terbuat dari kulit unta. Kekayaannya semakin bertambah banyak karena ia merupakan ahli kimia yang hebat, sehingga ia mampu mengolah timah menjadi perak, tembaga menjadi emas. Karena ia merasa bahwa hartanya adalah hasil dari usahanya sendiri, ia enggan untuk berzakat. Di akhir hayatnya, ia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ditelan bumi akibat enggan untuk membayar zakat dan memfitnah Nabi Musa alaihi salam berzina. Nasihat yang keempat, kullu fakirin lam yasbir bi fikrihi huwa wa qalbun sawa'un. Setiap orang fakir yang tidak sabar dengan kefakirannya, dia dan anjing itu sama. Sungguh perumpamaan yang sangat hina diserupakan dengan anjing lantaran ketidaksabarannya dalam menghadapi takdir Allah baginya. Sehingga benarlah hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa kefakiran itu mendekati kekufuran. Kadal fikru ayyakunna kufran. Hampir-hampir kefakiran itu mendekati kepada kekufuran. Miskin, kaya, jelek dan tampan, semua merupakan titipan dan amanah. Di samping itu, ia juga merupakan nikmat dan cobaan. Manakala kita ditakdirkan menjadi seorang yang fakir, kita dituntutkan untuk bersabar. Manakala kita ditakdirkan menjadi orang yang kaya, kita dituntut untuk dermawan. Memiliki paras yang jelek, dituntutkan untuk bersyukur. Dan memiliki wajah yang tampan, dituntut agar jauh dari sombong dan angkuh. Pada dasarnya, semua manusia itu tidak berbeda. Hanya tergantung bagaimana cara kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kehidupan yang fakir bukanlah sebuah kekurangan, namun ia juga sebuah kelebihan. Bahkan Rasulullah SAW lebih cinta hidup menjadi fakir di dunia daripada menjadi orang kaya. Begitu pula halnya para sahabat dan para salafus salihin. Mereka lebih cinta fakir daripada harta. Syekh Ibrahim Adhan meninggalkan harta kekayaannya, memilih jalan zuhud, hidup dalam kefakiran. Ia membuktikan bahawa kefakiran bukanlah sebuah kekurangan, namun sebuah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat mencintai orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Di samping itu, orang yang fakir yang mau bersabar mempunyai kesempatan untuk masuk dalam surga Allah 70 tahun lebih awal dari umat lainnya. Wallahu a'lam. Suka sejarah, follow akun ini.